mengapa menggarisbawahi pentingnya partai Islam tadi itu, karena bagaimanapun juga ironi gitu. Bagi saya ini ironis. Apa yang salah dengan partai Islam ini? Seandainya mereka bisa bersatu padu gitu ya, dan dengan membuat renegosiasi, dengan melakukan katakan pemetaan yang terbaru dan sebagainya, itu kalau sampai terjadi konsolidasi, soliditas di dalamnya, wah itu akan mengubah gitu ya format atau peta politik Indonesia. Lalu bagaimana kalau kita mengilustrasikan kaitannya dengan prospek partai Islam baru gitu ya. Kita mencoba melihat ke partai Islam baru gitu ya. Nanti ke depan. Kita evaluasi di pemilu tahun 1955. Ini satu contoh gitu ya. Suara partai Islam itu waktu itu menurut catatan menunjukkan 43,71%. Ya, ini terdiri dari perolehan suara Masumi, NU, ya, dan pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Partai Sarekat Islam Indonesia (PSI), dan beberapa partai kecil lainnya. Nah, bagaimana prospek partai Islam ini? Menurut saya kelihatannya dari waktu ke waktu dinamis memang, tapi dinamisnya cenderung makin menurun gitu secara angka. Kini angkanya sekitar 30% gitu. Umat Islam mayoritas dalam angka, tapi minoritas dalam jumlah atau jumlah suara atau kualitas. Nah, tahun 2020 jumlah umat Islam itu 229 juta menurut catatan ya, catatan tentu kependudukan. Sekitar 87,2% dari total jumlah penduduk 273,5 juta gitu ya. Meskipun jumlahnya banyak, ya, karena kualitas SDM yang masih rendah, maka berpengaruh terhadap dukungan partai Islam. Jadi rendahnya kualitas tersebut dapat dilihat dari besarnya jumlah buta huruf Quran, yaitu sekitar 65%. Hal tersebut bisa dipahami karena mayoritas penduduk belajar di sekolah umum. Jadi mayoritas penduduk Indonesia itu di sekolah umum, yaitu 45,68. Jadi 45 atau sekitar 71% ya, 71% lebih itu termasuk non-Muslim di situ. Sementara jumlah santri atau murid madrasah itu hanya 18 juta. Atau sekitar 28,26% ya, yang sekolah di pesantren 28,194. Nah, gambaran tersebut ekuivalen dengan hasil pemilih partai politik Islam ini. Jadi ekuivalen ternyata hasil yang 28% lebih tadi itu. Nah, 4 partai besar pemenang pemilu 55 kalau ditabelkan seperti ini ya. PNI waktu itu mendapatkan 23,97%, Masumi mendapatkan suara 20,59%, Nahdlatul Ulama 18,47%, Partai Komunis Indonesia PKI dapat 16,47%. Lah, ini antara lain. Lantas kalau kita lompat ke hasil pemilu 2019, nanti sebelumnya juga ada 2014 sebagai satu komparasi gitu ya. Hasil pemilu 2019 ya dengan total kursi 575 itu menunjukkan partai Islam itu yang terdiri katakan kalau kita klasifikasikan ada PKB, PKS, PAN, P3 dan PBB, itu keseluruhan kursi yang diperoleh sekitar 30. Jadi jumlah suara pileg ya pemilu legislatif partai politik Islam 2019 itu 30,05% dengan jumlah kursi 171 atau 29,74% dari 575 gitu ya. Ini jumlahnya seperti itu. Nah, bandingkan dengan hasil pemilu legislatif partai politik Islam
di pemilu 2014 ya, dengan total kursi, jumlah kursi itu 560 kursi, 560. Nah, gambaran di bawah menunjukkan penurunan ya hasil pemilu legislatif partai politik Islam di pemilu 2014. Jadi dari PAN, PKB, PKS, P3 itu menunjukkan total suaranya semuanya adalah 175 kursi atau 29,95 suara gitu ya. Nah, perbandingan hasil pemilu 2014 dan pemilu 2019 untuk Partai Islam yang tercatat adalah seperti ini. Di pemilu 2014 29,95% gitu ya. Suara pileg 2019 30,05%. Jumlah kursi hasil pemilu 2014 175 atau 31,25%. Jumlah kursi hasil pemilu 2019 171 atau 29,74%. Jumlah kursi partai politik Islam 2019 berkurang. Jadi artinya ada penurunan ya dari 175 menjadi 171 gitu ya secara persentase. Ini menunjukkan ada penurunan gitu dari perolehan suara kalau kita kategorikan tadi itu partai-partai Islam. Lantas faktor-faktor yang membuat turunnya perolehan suara partai Islam itu apa? Gitu kan? Pertanyaan kita. Apa kira-kira? Nah, ini kritik from within ya untuk partai-partai Islam. Jumlah partai Islam itu banyak ya, sementara ceruk pemilihnya cenderung menurun kan gitu ya. Jadi terjadi fragmentasi partai-partai Islam di Indonesia gitu. Semakin dia terjadi friksi atau dualisme kepengurusan dan sebagainya, itu bukan tambah bagus, ternyata juga tambah terpuruk gitu ya partai Islam. Politisasi identitas, tadi sudah disebutkan. Jadi bukan politik identitas, tapi politisasi identitas. Ini yang masalah. Jadi kalau politik identitas itu hal yang jamak. Di Amerika pun ada, di semua negara. Tapi ketika politik identitas tadi itu dipolitisasi, kan gitu. Dijadikan komoditi politik gitu ya, untuk pemilu, untuk kampanye. Itulah sebetulnya yang merugikan Partai Islam karena Partai Islam menjadi terkesan sektarian gitu. Jadi meskipun menyatakan diri sebagai partai terbuka, inklusif, citranya itu sebagai partai politik eksklusif itu sulit dihapus gitu ya. Jadi sulit dihapus. Bahkan kesan publik ya, tokoh-tokohnya tadi itu cenderung elitis di partai-partai Islam itu. Kurang merakyat gitu ya. Dan Partai Islam kurang peduli pada isu-isu kerakyatan, seperti isu kemiskinan, isu pengangguran, ya, isu tentang pelayanan kesehatan, pendidikan. Mereka kurang tangkas untuk merespon, gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan itu. Dan itu adalah memang isunya sangat dihadapi oleh masyarakat. Masyarakat sedang menjalani atau mengalami permasalahan itu. Kalau kita bisa bayangkan sebetulnya partai politik ini kan ibaratnya orang berdagang gitu ya. Dagangan yang ditampilkan itu apa sehingga konsumen itu lalu tergerak hatinya gitu, muncul animonya untuk membeli dan sebagainya. Lah ini yang harusnya diperagakan oleh partai politik. Jadi seperti dagang gitu. Ini yang makanya harus ada marketingnya dan sebagainya. Tapi bukan marketing untuk membohongi atau membodohi masyarakat. Marketing yang betul-betul bagaimana menyampaikan program-program partai untuk long term gitu ya. Itu yang benar sebetulnya. Lantas poin selanjutnya adalah Partai Islam itu cenderung lebih proaktif ya pada isu-isu keagamaan yang bersifat simbolik ya, seperti isu Palestina, miras, haji gitu ya, judi dan sebagainya. Itu oke, tapi tidak cukup
menurut saya gitu. Jadi dia harus merespon permasalahan keumatan, kebangsaan yang langsung gitu ya, menyentuh kebutuhan hidup masyarakat luas gitu. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa tantangan terbesar dari partai baik baru maupun partai Islam itu, khususnya partai Islam ya, antara lain adalah meraih kembali kue partai politik Islam tahun 55, minimal itu, sebesar 43,7%. Di atas kertas sangat mungkin ya, mengingat jumlah penduduk Muslim itu di Indonesia tahun 2020 mencapai 87,2%. Namun faktanya ternyata juga ditunjukkan, dan tadi sudah saya katakan, dari jumlah yang ada, penduduk yang ada itu, mengapa kita kok cenderung orientasinya ke middle way, ke tengah gitu ya, tidak ke partai Islam kan gitu ya. Apa yang salah dengan partai Islam ini? Bagaimana dia berjualan, menyampaikan program dan sebagainya. Nah, itu yang harus menjadi introspeksi menurut saya, karena bagaimanapun juga dealing dengan masyarakat luas dan ingin ditopang atau didukung gitu ya, dimenangkan dalam pemilu legislatifnya, tentunya harus mengundang simpati sebesar mungkin dan konkret gitu ya. Jadi masyarakat itu merasakan kehadiran dari partai itu kan gitu, sebagai representasinya gitu. Dan selanjutnya, poin selanjutnya adalah jumlah penduduk Muslim yang 229 juta, ya, atau sekitar 87,2% dari total penduduk 273,5 juta jiwa. Dengan kata lain, 57,48% itu ternyata tidak memilih partai Islam. Jadi mengapa partai Islam tidak menarik? Ya, karena dia, Indonesia ini bukan negara Islam, meski negara beragama, kan itu. Pancasila dan Islam itu tidak bertentangan, karena butir-butir Pancasila diserap dari Islam. Dan poin selanjutnya adalah masyarakat Islam Indonesia itu menganggap bahwa budaya mereka adalah budaya yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Di Sumatera Barat satu contoh ya, misalnya itu ada Gium yang mengatakan adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah kan gitu. Jadi secara de facto tidak ada beda antara partai Islam ya, publik itu tidak bisa membedakan partai ID-nya itu kayak apa gitu ya. Partai Islam itu apa gitu ya. Ininya, ikon besarnya itu yang ingin disampaikan pada umat Islam itu apa kan gitu. Nah, ini yang harusnya bisa dibedakan dengan partai nasionalis kan gitu. Namanya juga kompetisi. Ya, pemilu itu kan kompetisi nantinya. Kompetisi kontestasi itu harus menghadirkan gitu ya akal sehat kita untuk memilih dengan tentu gitu ya argumen-argumen yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Mengapa partai ini patut kita pilih kan gitu. Calon-calonnya itu benar nggak? Caleg-caleg yang ditawarkan ke kita kan, itu antara lain. Selanjutnya terakhir adalah kalaupun ada bedanya, kita tadi itu nyaris tidak ada beda karena partai ID-nya yang tidak terbangun secara utuh kan gitu. Kalaupun ada bedanya hanya berkenaan dengan isu-isu yang dikategorikan sensitif seperti isu Palestina, isu judi, isu miras, jilbab, haji kan gitu. Jadi isu-isu yang seperti itu belum substansi gitu ya, tidak substansial. Secara de facto elit-elit partai Islam cenderung eksklusif, elitis, dan kurang luas gitu ya. Secara de facto pula partai Islam itu cenderung lebih memilih berkoalisi dengan partai nasionalis, bukan dengan sesama partai Islam. Apa yang salah ini kan gitu? Mengapa kan gitu? Mengapa sesama elit Islam gitu sulit sekali diajak bernegosiasi, berdamai, istilahnya itu bagaimana menghadirkan satu kompetisi kontestasi yang jauh lebih katakan rahmatan lil alamin kan gitu, sesama kan gitu, saling mendukung bahu membahu. Kenapa tidak? Kenapa sulit sekali itu diwujudkan? Secara de jure gitu ya, partai Islam ini gagal mengidentifikasikan ideologinya secara substansial dengan partai nasionalis, partai politik nasionalis. Partai Islam gagal menggambarkan ideologinya dalam bentuk ikon partai. Misalnya, kalau kita melihat PDIP itu terkenal dengan wong cilik dulu tapi gitu ya. Wong cilik gitu.
Lantas bagaimana dengan partai Islam? Mestinya kan ikonnya partai du'afah kan gitu. Jadi harus kreatif sedikit gitu loh. Inovatif, kreatif kan gitu. Ini yang akan menarik gitu. Dan ini terakhir kan partai Islam masih ada menurut saya jika mereka mampu meyakinkan masyarakat luas itu sebagai partainya kaum lemah gitu ya. Dan inklusif dalam bentuk sikap dan tindakan. Dan peluang ya bagi partai-partai baru ya secara umum itu juga akan besar bila memenuhi beberapa hal yang tentunya kita pertanyakan, punya tidak basis masanya selain kriteria yang dalam payung hukum itu harus diikuti ya, persentase untuk di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan sebagainya tadi itu. Dan demikian juga diyakinkan ya sekali mendirikan partai itu harus betul-betul diprospekkan untuk long term, untuk jangka panjang gitu, tidak sekedar hangat-hangat saja gitu, tapi ini serius sekali gitu, karena ini apa ya ikhtiar yang menurut saya tidak mudah dan biasanya kalau tidak mampu mending tidak gitu, karena apa sudah setengah jalan tidak mampu pastinya seperti itu. Kita juga ingin bertanya apa yang salah dengan partainya Bang Omai Rama gitu kan, padahal luar biasa itu, tapi kok terus berhenti seperti itu saja kan gitu. Demikian juga tentang visi misi dan sebagainya yang sudah saya sebutkan tadi itu. Jadi intinya ingin saya tutup ya presentasi ini dengan saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah mendirikan partai politik. Jadi mendirikan partai politik harus mampu menganalogikan gitu ya para pendiri ini dengan kebutuhan masyarakat luas, dan kita harus mampu juga mengkonekkan, mengkaitkan dengan demokrasi sebagai satu sistem yang kita sepakati. Jadi ini tidak partainya orang per orang, tapi ini partai yang akan menyemai kader-kader yang adalah calon-calon pemimpin yang akan ditawarkan di 3 cabang kekuasaan, baik itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Nah, ini yang harus betul-betul gitu ya, menurut saya kuat sekali ke depan. Saya mengapa menggarisbawahi pentingnya partai Islam tadi itu, karena bagaimanapun juga ironi gitu. Bagi saya ini ironi sebagai suatu peneliti yang melakukan penelitian berpuluh tahun ya, mulai tahun 86 sampai tahun 2021. Jadi cukup lama, 35 tahun gitu. Ingin mengatakan bahwa apa yang salah dengan partai Islam ini? Seandainya mereka bisa bersatu padu gitu ya, dan dengan membuat renegosiasi, dengan melakukan katakan pemetaan yang terbaru dan sebagainya itu kalau sampai terjadi konsolidasi, soliditas di dalamnya, wah itu akan mengubah gitu ya format atau peta politik Indonesia yang luar biasa. Saya yakin seperti itu.